Kericuhan antara elemen mahasiswa yang tergabung dalam PMI Cabang Mataram dengan aparat yang melakukan pengamanan pagar betis saat berlangsungnya aksi demo di depan pintu masuk Mapolda NTB tak dapat dihindarkan. Mahasiswa yang hendak memaksa menerobos masuk dan menemui Kapolda pun akhirnya terlibat aksi baku dorong dengan polisi. Kalah jumlah puluhan mahasiswa ini pun harus mengalah dan tertahan di luar dan terpaksa menyampaikan orasinya menuntut penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan masker COVID-19 yang merugikan negara miliaran rupiah. Mataram hingga sampai saat ini belum ada kejelasan, belum ada penetapan tersangka, sahabat-sahabat. Maka dari itu, atas persoalan tersebut kami di PC PMI Kota Mataram terus melakukan pengawasan, terus melakukan pengkajian perjalanan atas diduga kesini yang terlibat merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah. Dari tahun kemarin kami selalu mengadu TKP agar dipercepat kasus ini. Terkendala kemarin adanya pemilu. Jadi apabila ada pemilu, maka penyidikan ditunda terlebih dahulu setelah pemilu selesai. Sekarang pemilu sudah selesai dan kami sudah melaksanakan panggilan pertama, bahkan panggilan kedua, bahkan kami sudah memeriksa. Dugaan korupsi pengadaan masker COVID-19 dan merugikan negara miliaran rupiah dilaporkan dan ditangani Polresta Mataram. Alotnya penanganan kasus tersebut karena diduga terlapor merupakan adik kandung mantan Gubernur NTB. Kendati demikian, Kasat Reskrim Polresta Mataram AKP Regi Halili menegaskan penanganan kasus tetap berjalan dan penetapan tersangka akan dilakukan setelah keluarnya rekomendasi hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Penanganan kasus Agus Buntung tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram yang ditangani Subdit 4 Renakta di Treskrimun Polda NTB masih terus bergulir. Berkas perkara Agus pun dinyatakan penyidik sudah disempurnakan atau telah rampung dan dikembalikan ke jaksa. Namun kini penyidik mengendus adanya dugaan keterlibatan ibu kandung Agus dalam menjerat para korban yang sebagian besar adalah mahasiswi di Mataram. Kalau kita ketahui kan petunjuknya cuma satu, waktu itu yang terkait dengan korban menyatakan bahwa saya akan menelpon ibu saya dulu. Untuk memberikan informasi. Nah, itu akan kita dalami seperti apa. Tapi kan korban ini harus melapor juga sebagai korban yang memang melibatkan ibunya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB menambahkan, penyidik telah menemukan petunjuk terkait dugaan keterlibatan ibu kandung Agus dan dalam waktu dekat menjadwalkan pemeriksaan yang bersangkutan. Masa perpanjangan tahanan rumah Agus Buntung selama 40 hari pun segera berakhir dan dipastikan penahanan Agus Buntung dipindahkan di Lapas Kuripan. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Polres Lombok Tengah memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu selama tahun 2024. Total sabu yang dimusnahkan seberat 8,2 kg dari jumlah 82 kasus dengan jumlah tersangka 113 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Berdasarkan data dari Polres Lombok Tengah, kasus narkotika merupakan kasus yang mengalami kenaikan cukup signifikan di tahun 2024 dibandingkan di tahun sebelumnya, yakni meningkat sebesar 48%. Dengan adanya peningkatan kasus narkotika ini, ke depan Polres Lombok Tengah akan lebih meningkatkan operasi terpadu. Adapun wilayah yang dinilai rawas untuk kasus narkotika saat ini di wilayah Praia Timur sesuai hasil pengungkapan kasus. Praia Timur yang harus kita waspadai, kemungkinannya juga kan tidak menutup kemungkinan di daerah lain juga ada. Untuk total barang 8,2 kilo. Dari berapa tersangka di sini? Dari tadi yang sama aja kan di 113 tersangka. Kalau oknum anggota yang terlibat? Ya. Kalau dinilai uang berapa itu? Nilai uang berapa M ya? 8 M.
Selain narkotika, polisi juga memusnahkan barang bukti kejahatan lain di tahun 2024, yakni dari kasus curas dan curanmor. Namun kasus ini diklaim mengalami penurunan di tahun 2024 dengan jumlah 14% dengan jumlah 12 kasus. Dari hasil catatan polisi, peningkatan kasus kejahatan di Lombok Tengah mencapai 17% dari jumlah 543 kasus di tahun 2023 menjadi 640 kasus pada tahun 2024. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Beautifully done. Troy Appice, so he has. Oh, super goal. Towards the goal. Scott McLean. Many times already in his young career. And he does just place it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live. iNews Premium Sports. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah si pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Diki Setiawan. Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi saya tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang lepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show Rabu pukul 8 malam. adakah kaki Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Dan meluruskan apa yang kita interupsi? Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Abdi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Inilah interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya, ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan Ya, ya, nanti walaupun agak juga Kita tidak masuk bisa ke yang 30 tahun dibuktikan. nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan menang. Anda jadi orang. Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam live di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Diki Setiawan. Liga tidak Kematian. Adalah kesaksian dan pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi saya tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang lepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show Rabu pukul 8 malam. adakah kaki Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Dan meluruskan apa yang kita interupsi? Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Abdi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif.
Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Bagi Setiawan. Kelihatan tiga tidak Kematian. Adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif Mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaba. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikat api. Kalau terjadi sudah tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show Rabu pukul 8 malam. Dimanakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Saya meluruskan apa yang kita bisa kena interupsi? Saya Anisyada Sudah. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Selamat pagi Morning People. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning update ada pada hari. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan menang. Anda jadi orang. Rakyat Bersuara Selasa pukul 7 malam live di iNews. Hai, namaku Greenie. Greenie mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Jamin keamanan pelaksanaan libur Natal dan Tahun Baru Operasi Lilin Rinjani tahun 2024, petugas gabungan TNI Polri Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Tano ACDP dan Dinas Perhubungan setempat perketat pengamanan Pelabuhan Pototano Sumbawa Barat. Setiap kendaraan yang keluar masuk pelabuhan wajib diperiksa petugas baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Dalam pemeriksaan tersebut, satu persatu kendaraan yang keluar masuk pelabuhan Pototano digeledah petugas. Guna memastikan tidak ada barang berbahaya yang dibawa oleh pengendara seperti senjata tajam, narkoba, serta bahan peledak. Tidak hanya itu, pengamanan pelabuhan Operasi Lilin Rinjani tahun 2024 dilakukan untuk menjamin keamanan dan kelancaran pelaksanaan libur Natal dan Tahun Baru 2025. Seluruh personil pos terpadu di Pelabuhan Pototano melaksanakan kegiatan pengamanan, pelayanan guna menciptakan situasi kondusivitas di wilayah Pelabuhan Pototano tetap terjaga dengan aman, tertib dan lancar. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan.
Puncak peringatan Hari Ibu ke-96 di Mataram dipusatkan di UPT Kantor Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika, Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Selasa 24 Desember 2024. Dengan mengangkat tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju, PHLU NTB menyemarkan dan memeriahkan peringatan Hari Ibu tahun ini dengan mengadakan berbagai kegiatan seperti lomba jalan sehat, bazar, pengajian, dan lomba ceramah. Jadi kita bersilaturahmi untuk para lansia, semoga para lansia ini dengan adanya pertemuan-pertemuan ini menjadikan semangat untuk tetap sehat dan mandiri. Harapan kita semoga para orang tua dengan adanya Hari Ibu ini menjadikan ibu-ibu ini harus menjadi contoh bagi putra-putri dan perempuan. Tidak boleh untuk datang ke lansia, harus bersemangat, harus mandiri. Peringatan Hari Ibu ke-96 selain menjadi ajang untuk menjalin silaturahmi dan keakraban antar sesama, sekaligus merupakan momentum untuk merefleksikan betapa pentingnya peran seorang ibu atau perempuan di tengah keluarga, yakni sebagai madrasah pertama untuk memberikan pendidikan karakter dan akhlak kepada anak sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Kali ini kita akan mencoba kuliner khas dari Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, namanya sate kuncung. Mendengar kata sate pasti akan mengarah kepada makanan berbahan dasar daging sapi atau ayam. Tapi tidak dengan sate yang satu ini, sate kuncung ini terbuat dari buah pisang jenis pisang batu atau pisang biji, sehingga disebut juga dengan sate puntik batu. Pembuatan sate kuncung sangat sederhana, berbahan dasar pisang mentah yang dimasak kemudian diiris tipis-tipis, kemudian dicampur dengan rempah-rempah serta campuran santan, sehingga membuat rasa pisang mentah terasa tidak pahit. Dalam pembuatannya biasanya sate ini bisa juga dicampur dengan daging sapi atau ayam. Dan olahan pisang yang sudah diiris tadi kemudian ditumbuk bersamaan dengan yang dibuat dari rempah-rempah. Setelah sedikit halus baru kemudian dimasukkan ke dalam daun pisang yang dibuat berbentuk mengkerucut. Kemudian dibakar di atas tungku api selama 15 menit. Sate kuncung yang biasa disebut oleh masyarakat Desa Bonjeruk itu yaitu sate puntik batu. Dulunya sate puntik batu itu disajikan di kalangan orang bangsawan terutama di Desa Bonjeruk. Dan sate puntik batu itu biasanya disajikan ketika ada acara tertentu seperti begawi. Dan sekarang kita sebagai kelompok sadar wisata yang ada di Desa Bonjeruk ini ingin mengangkat kembali sate puntik batu tersebut biar bisa dikenal lagi dan tidak dilupakan. Dalam penyajian sate ini ditempatkan di atas dulang bersama nasi putih, sayur kelor, pelicingan ayam rangkat yang diatur sedemikian rupa yang disebut dulang saji. Dalam sejarahnya, sate kuncung merupakan makanan khusus buat para bangsawan pada zaman Kedatuan Jonggat. Biasanya sate kuncung juga ditemukan saat acara-acara tertentu seperti nikahan. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Ya dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam.
Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Bagaimana sih Anda jadi orang? Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Inilah interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan Ya, ya, walaupun agak juga Kita tidak masuk bisa ke yang 30 tahun dibuktikan. nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Menyoroti kecurangan, Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah pasrah aja. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Oh, it's beautifully done. Foyer, so he has. Oh, super goal. Towards the goal. Scott Kane. 3 times already in his young career. And he does just it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Bagaimana sih Anda jadi orang? Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo, jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Tidak lengkap rasanya berfoto dengan gaya sendiri atau swafoto alias selfie. Indahnya pemandangan dari Bukit Selfie Tembere, Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat tentunya sangat menarik diabadikan di foto selfie. Keindahan alam Bukit Tembere dengan ketinggian hingga 600 meter dari permukaan laut ini mulai terkenal dari mulut ke mulut dan media sosial.
Pengelola wisata alam Bukit Selpi Tembere, Hairul Warid, mengatakan ide membuat Bukit Selpi ini melihat keindahan alam bukit setempat tak jauh beda dengan daerah lainnya. Kemudian mengajak pemuda lainnya untuk membuat spot wisata. Daripada kita pergi ke Gangga jauh-jauh, sementara di Lombok Barat yang dekat dengan kota itu belum ada. Makanya di sini saya membuat mengajak teman-teman remaja di sini untuk mengembangkan alam di sini. Karena di sini potensinya alam di sini atau dusun di sini itu sangat banyak yang kita jual. Sejumlah pengunjung menuturkan Bukit Selpi Tembere sangat bagus, terlebih pemandangan alam dan sunset yang membuat mereka betah. Keindahan alamnya itu wow gitu. Kalau di sini itu banyak tempat kita berfoto, seperti di sini kan bisa kita lihat ada kayak payung itu kan. Terus kita bisa melihat pemandangan dari sini, kita bisa sunsetan juga karena ada gunung di sebelah sana. Yang sangat luar biasa, lokasinya dari kota juga tidak terlalu jauh. Dan kos untuk berlibur itu tidak terlalu mahal. Jadi teman-teman yang rumahnya di Mataram, di Gunung Sari, itu jangkauannya tidak terlalu jauh dari kota. Wisata alam Bukit Selpi Tembere ini biasanya padat dikunjungi wisatawan pada hari libur, dan biasanya para pengunjung datang saat sore sambil melihat sunset. Untuk menuju Bukit Selpi Tembere ini, pengunjung hanya membutuhkan waktu 1 jam dari kota Mataram dan tiket masuk ke dalam wisata hanya Rp5.000. Dari Lombok Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Batok kelapa merupakan limbah yang berasal dari buah kelapa yang sudah diambil dagingnya. Biasanya batok kelapa langsung dibuang karena dinilai tidak berguna lagi. Tetapi di tangan Bapak Lalu Surya Bakti, batok kelapa ini disulap menjadi berbagai macam kerajinan unik yang mampu mencuri perhatian. Awal mula kerajinan batok kelapa ini didasari karena perekonomian yang mendesak saat pandemi COVID-19, sehingga memutar ide untuk mengolah batok kelapa menjadi pundi-pundi rupiah. Alhamdulillah banyak, dari kendi, teko, gantungan kunci, ada juga miniatur ikan, siput, termasuk juga mangkok dan gelas begitu. Kemudian ada lagi nggak Pak? Atau baru itu saja? Banyak, celengan juga ada, celengan sebagai tempat menabung, terus sendok, ada tempat tisu, tempat bumbu, tempat sambal, termasuk juga tempat tembakau kalau orang Lombok begitu. Kemudian ada nggak rencana ke depan untuk usahanya? Apakah ada yang mau dikembangkan? Ya, jadi rencananya ini bukan hanya batoknya saja yang mau kita proses, tapi daging daripada kelapa itu sendiri juga kita akan proses untuk kita lebih mengembangkan turunan daripada kelapa, dari daunnya, tapis kelapanya, pohonnya sampai ke akar-akarnya juga kita akan proses daripada menjadi polusi udara atau sia-sia begitu ya. Kemudian ada nggak harapan Bapak untuk usaha Bapak ini ke depannya? Ya, saya berharap ini bisa lebih berkembang, dan satu tujuan kami itu untuk membuka peluang kerja atau lapangan kerja bagi masyarakat kami. Terus yang kedua untuk lebih kita tingkatkan memakai bahan-bahan yang natural atau mengurangi penggunaan sampah plastik. Ya, mengolah limbah tanpa merusak alam itu memang tema kami. Rencana ke depan, pengrajin tidak hanya memanfaatkan batok kelapa saja, namun juga memanfaatkan daun hingga ke akarnya. Hal ini dikarenakan untuk memanfaatkan pohon kelapa dengan maksimal. Proses pembuatan kerajinan batok kelapa masih ada yang manual dan ada juga yang dibuat menggunakan mesin. Jika berkunjung ke Lombok Tengah, jangan lupa mampir ke Desa Bonder untuk melihat keunikan olahan dari batok kelapa. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan.